Dan platform Jakarta Tanggap COVID ini adalah merupakan platform yang sampai saat ini sudah diakses lebih dari 50 juta akses. Wow. Dan Jakarta adalah salah satu provinsi yang bisa melakukan pemetaan data sebaran COVID sampai tingkat RT RW. Luar biasa. Dan seperti itu. Dan ini tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Dan Halo Smart Citizen, selamat datang di rangkaian acara Future City Talks. Future City Talks merupakan ruang diskusi untuk membangun ekosistem antara entrepreneur, masyarakat, dan juga government. Saat ini, saya sudah kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Yudhistira Nugraha selaku Direktur Jakarta Smart City. Bapak Yudhistira Nugraha, bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Nana. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Meski dalam masa pandemi seperti ini harus tetap menjaga kesehatan ya Pak ya? Ya tentu, prokes itu salah satu hal yang utama. Jadi vaksinasi dan prokes harus tetap menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Pakai masker, saya harus pakai masker tadi sebenarnya nih. Kemudian cuci tangan, jaga jarak seperti yang kita lakukan saat ini, dan tentu itu yang harus kita lakukan sebagai bagian new normal, bagian dari perubahan gaya cara kita bertransaksi dan berinteraksi di zaman di era pandemi ini. Bapak adalah Direktur dari Jakarta Smart City. Kira-kira apa sih Pak kegiatan yang sedang menjadi prioritas dari Jakarta Smart City di masa pandemi ini? Jadi kalau kegiatan prioritas Jakarta Smart City tentu pertama membantu Pemprov DKI Jakarta dalam penanggulangan COVID-19. Jadi kalau kita lihat bahwa kita memiliki platform Jakarta Tanggap COVID yang bisa diakses melalui website maupun melalui Jaki sebagai government platform. Artinya Jakarta memberikan keleluasan pada masyarakat, kepada mereka untuk tahu bagaimana sih tingkat penyebaran COVID-19 yang ada di Jakarta. Jadi itu salah satu kontribusi prioritas yang dilakukan Jakarta Smart City sampai saat ini. Jadi sebenarnya waktu tanggal 2 Maret ditetapkan oleh Presiden, itu langsung sebenarnya Jakarta sudah memiliki tim sendiri ya, sebelum 2 Maret tersebut. Namun sejak ditetapkan ada kasus positif 2 Maret, tentu di sini bagaimana bentuk edukasi masyarakat, pemerintah kepada masyarakat ya. Salah satu memberikan informasi yang akurat, data yang akurat dan seterusnya. Dan platform Jakarta Tanggap COVID ini adalah merupakan platform yang sampai saat ini sudah diakses lebih dari 50 juta akses. Wow. Jadi segala bentuk intervensi policy yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sejak awal 2020 sampai saat ini itu berbasis data. Jadi kalau kita ngomongin data, tidak hanya sekedar data, tapi data itu memiliki purpose. Artinya data itu bisa menjadikan sebuah dasar pengambilan kebijakan. Contoh, dulu zaman PSBB, sekarang PPKM, semua itu dilakukan berdasarkan data, bukan berdasarkan subjektivitas atau intuitif. Jadi benar-benar berdasarkan data. Kalau kita lihat saat ini, alhamdulillah positivity rate Jakarta itu sudah turun sekali. Yang 2 hari yang lalu di 3%, tadi saya baru dengar mencapai 1%. Artinya ini adalah bentuk pengukuran bahwa distribusi atau penyebaran COVID ini sudah berkurang. Namun kita harus tetap hati-hati. Kenapa? Walaupun semuanya sudah vaksin, tapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan yang sebelumnya 3M bisa saat ini jadi 5M dan seterusnya seperti itu. Mungkin itu sih. Oke. Kalau boleh tahu Pak, website atau platform itu namanya apa ya Pak untuk mengecek yang data? Ya, website itu kita sebut sebagai platform Corona Jakarta Go ID, bisa diakses di corona.jakarta.go.id. Kemudian kalau berbasis aplikasi bisa diakses melalui Jaki. Dan ini salah satu pemerintah yang konsisten. Konsisten mengupdate datanya setiap hari. Biasanya kita update setiap hari, setiap jam 5 sampai jam 7 malam.
malam. Jadi itu kita update data-data sebaran COVID dan sampai saat ini masuk cakupan vaksinasi dan sebagainya. Dan Jakarta adalah salah satu provinsi yang bisa melakukan pemetaan data sebaran COVID sampai tingkat RT RW. Luar biasa. Dan seperti itu. Dan ini tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Kalau kita lihat banyak sekali orang yang mengakses data-data yang sudah kita sediakan juga di Corona Jakarta Go ID yang sifatnya publik untuk keperluan apa? Penelitian, untuk melakukan berbagai intervensi-intervensi dan kebijakan lainnya seperti itu. Jadi ini sudah kita lakukan dan sampai saat ini segala bentuk inisiatif pengolahan data khususnya untuk mensupport tadi website Corona Jakarta Go ID atau platform Jakarta Go ID, platform Corona Jakarta Go ID yang bisa diakses melalui website maupun Jaki, ini sudah kita tuangkan dalam bentuk paper, dalam bentuk kajian-kajian ilmiah seperti itu. Kira-kira apa sih Pak kontribusi atau fitur paling berdampak yang sudah dilakukan oleh Jakarta Smart City sejauh ini dan apa alasannya? Ya, pertanyaan menarik. Jadi dengan adanya pandemi COVID, jadi di sini ada perubahan cara kita bertransaksi dan berinteraksi, cara kita melakukan aktivitas dan sebagainya. Jakarta Smart City ini adalah bagian dari digital transformation. Dulu kita bicara digital transformation sebelum pandemi COVID sangat sulit sekali. Mungkin hanya beberapa CEO perusahaan-perusahaan besar yang paham apa sih digital transformation. Karena kalau kita bicara digital transformation, it's not only about technology, tapi it's about the new way of thinking, kemudian leadership dan sebagainya. Dan alhamdulillah sejak adanya pandemi COVID, disinilah momentum akselerasi transformasi digital itu terjadi. Karena kita melihat bahwa pada saat ada sebuah problem, disitulah ada sebuah opportunities. Dan disinilah kita dalam pengembangan layanan, aplikasi, fitur, kita selalu memegang konsep. Pertama, understanding citizen need, solving the problem, sizing the opportunities, and then put the value on the livelihood. Jadi salah satu kontribusi konkret yang diberikan Jakarta Smart City khususnya di Jakarta adalah tadi pengembangan ekosistem. Jadi penanganan COVID itu bukan solo player. Kita itu bukan super team, tapi kita bukan Superman ya. Kita bukan Superman, tapi kita itu super team. Artinya yang dilakukan di Jaki, di Corona Jakarta Go ID ini merupakan hasil kolaborasi. Jadi Corona Jakarta Go ID, platform Jakarta Tanggap COVID ini tidak akan bisa ada tanpa ada kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya Dinkes, Dinas Citata, dan sebagainya. Dalam Jaki itu sendiri, Jaki ini adalah super apps, one stop services yang tidak hanya dibangun oleh pemerintah saja, tapi fiturnya juga dikembangkan oleh masyarakat. Jadi secara tidak langsung ekosistem itu terbentuk. Jadi sebenarnya esensinya pada saat kita ngomongin nanti the future city hub is about ecosystem. Jadi it's about ecosystem dan seterusnya. Dan salah satu capaian terbesar di Jaki sendiri ya, alhamdulillah Jaki ini juga terpilih sebagai salah satu platform di sektor public sector khususnya dalam hal penyediaan layanan publik di ajang Identik 2020. Kita mendapat gold medal di 2020 dan di 2021 kita terpilih menjadi champion project top 5 dunia dalam kategori e-government. Inilah salah satu hasil dari apa yang kita sudah lakukan di 6 Maret 2020 sampai saat ini dan dampaknya banyak sekali. Nah, saya pengen tahu nih Pak, mungkin teman-teman juga ingin tahu ya, kira-kira di balik peluncuran Jaki itu aspirasinya apa sih Pak? Kenapa harus Jaki? Ya, sebenarnya Jaki itu belum diluncurkan secara resmi sebenarnya. Jadi waktu di September 2020 itu adalah soft launching. Artinya kita punya Jaki sebagai one stop services. Namun ingat waktu kita membangun di awal itu sifatnya kan masih government design services, artinya hanya service-service yang dari pemerintah saja dan sifatnya masih berupa informasi, bukan sifatnya transaksi dan sebagainya, masih bersifat push notification, masih bersifat pusat layanan informasi dan sebagainya. Namun dengan adanya pandemi COVID, cara kita mendesain sebuah service itu berubah. Dulu sebelumnya kita kan lebih pada top down.
Tapi sekarang kita pengembangan Jaki kita gunakan dengan konsep citizen design services, dengan konsep design thinking. Artinya bagaimana layanan ini sifatnya bisa inklusif. Karena jangan sampai orang melihat Jaki itu aplikasi, bukan. Jaki itu adalah sebuah platform. Platform itu adalah sebagai wadah, sama seperti Gojek, Grab membangun sebuah platform. Dimana kalau kita ngomongin Jaki sebagai platform, ownernya itu adalah Pemprov DKI Jakarta. Jadi perlu disampaikan bahwa bicara Jaki ini bukan milik Dinas Kominfotik, Jaki ini bukan miliknya Jakarta Smart City, Jaki ini adalah milik Pemprov DKI Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta saat ini sedang mengembangkan platform government. Sama seperti Gojek, Grab membangun platformnya. Harapannya apa? Kalau kita ngomongin platform, artinya banyak co-creator yang bergabung dalam platform tersebut. Sama seperti analogi Android atau App Store. Apakah semua fitur yang ada di Android itu dikembangkan oleh Android? Jawabannya tidak. Dikembangkan oleh masyarakat. Mereka berbondong-bondong untuk bisa diterima di Android supaya apa? Supaya bisa diakses oleh masyarakat. Dan inilah bentuk-bentuk ekosistem yang kita bangun. Karena kalau kita bicara sebuah sistem, tidak hanya bicara teknologi, tapi ada proses dan people itu sendiri, gitu sih. Betul Pak. Jadi government sebagai kolaborator dan masyarakat secara keseluruhan sebagai co-creator ya Pak ya.